في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Nah, sekarang terakhir. Israel sebagai jamnya Tuhan. Kenapa harus Israel? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa bukan Tiongkok? Ya, ini kita harus masuk dalam misteri Tuhan seperti yang tersingkap dalam firman-Nya. Saudara-saudara, kita akan membaca penekanan Yesus dulu dari teks yang tadi kita baca. Kenapa? Dalam ayat 15, Yesus menganjurkan, menyuruh kepada kita, hendaklah memperhatikan kitab Nabi Daniel. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel tentang hal itu? Kita harus lihat. Kita bisa bandingkan sekarang dengan kita baca firman Tuhan, ya. Dari kitab Nabi Daniel pasal 9. Kitab Nabi Daniel pasal 9. Ayat 24, 25, 26. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, dan untuk menggenapkan penglihatan dan nubuat, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Veli mesuah kodes kodesim. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan akan dibangun kembali. Ve'at Masyah Nakid, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, Masyah, seorang raja. Ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang diurapi. Ve'akheri hasabuim sisim wisenim yikaret masyah. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman, perhatikan, sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang ditetapkan. Nah, menghadapi ayat nubuat ini memang tidak mudah, saudara-saudara. Tapi orang Kristen jangan terjebak dalam ekstremisme. Karena banyaknya nubuat-nubuat seperti ini kemudian pernah salah dihitung-hitung oleh kaum bidat, maka kemudian kita tidak memperhatikan lagi. Itu juga keliru. Karena apa? Kalau seandainya ayat-ayat ini tidak penting, bagaimana Yesus mengatakan hendaklah memperhatikan kitab Nabi Daniel. Bahwa terjadinya perbedaan tafsiran antara orang Kristen dan orang Yahudi, antara Kristen dengan sesama Kristen, Yahudi dan sesama Yahudi, itu wajar. Karena tidak setiap orang mengerti secara penuh rahasia firman Tuhan. Tapi yang tidak wajar, yang di luar, yang punya kitab, jangan ikut-ikut kan itu kan. Benar tidak? Dia sendiri tidak percaya kok. Tidak boleh dong ikut-ikut. Nah sekarang, bagaimana orang Kristen memahami ini? Bahwa pertama, Yesus menganggap nubuat itu penting.
Sekalipun dalam sejarah pernah terjadi hitungan yang keliru, hitungan yang salah. Kemudian eksistensi bapak-bapak gereja sepanjang abad juga bicara tentang nubuat. Saya berikan contoh. Setelah para rasul, ini seperti sebenarnya ya, kekristenan ini merupakan penggenapan dari Yudaisme. Maka lihat, ini tidak boleh dilupakan. Melupakan ini berarti kita melupakan akar sejarah kita. Historia es magistra vitae. Sejarah itu guru kehidupan. Kita tidak mungkin ngomong Republik Indonesia itu kita potong hanya zamannya Jokowi. Tanpa melihat Indonesia, pra-Indonesia seperti apa. Ya kan? Itu tidak boleh. Maka rasul-rasul itu juga punya penerus kan. Seperti orang Yahudi dari bapak-bapak bangsa itu punya pengaruh. Misalnya Torah itu dari Musa, Kibel, Torah, Sinai. Torah diberikan dari Sinai kepada Yehosua, kepada Yosua. Yosua memberikannya kepada para tua-tua Israel. Para skenim tua-tua Israel memberikannya kepada Nibim, nabi-nabi. Nabi-nabi memberikannya kepada Ansei Knesset Hagedolah. Orang-orang yang ditugaskan menjadi hakim di mahkamah agama. Untuk apa Torah diberikan? Torah diberikan pertama untuk mengajar para murid. Maka muncul dari kata talmidim menjadi Talmud. Ya. Kemudian yang kedua, untuk membangun pagar mengelilingi Torah. Dan yang ketiga, untuk pertimbangan hukum di pengadilan. Jadi pertimbangan hukum di pengadilan itu ya teks-teksnya tadi memiliki makna yuridis. Membangun pagar mengelilingi Taurat artinya sebelum saudara-saudara melanggar hukum, maka pikiran-pikiran, motivasi-motivasi yang mengarah kepada sana stop sebelum melakukan pelanggaran. Makanya Yesus mengajarkan, kamu sudah mendengar hukum jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa membunuh dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaranya harus dihukum. Artinya apa? Kebencian itu mengawali tindakan destruktif, menghancurkan yang lain. Kamu mendengar hukum jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya dalam hati, dia telah berzina. Jadi perzinahan itu kan muncul dari nafsu yang melihat dari pandangan. Stop sebelum melakukan pelanggaran. Itu sebetulnya ajaran Yesus yang sumbernya dari tradisi Yahudi. Yang diajarkan juga oleh orang Farisi. Jangan sampai kita ini mengutuk-mengutuk Farisi. Oh Farisi itu pokoknya semua orang kalau nggak benar kamu orang Farisi. Farisi ada benernya juga. Kelakuannya yang nggak benar. Maka Yesus mengatakan apa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu telah duduk di atas kursi Musa. Kursi Musa itu tempat mengajar di sinagog. Tapi ketika dia mengajar kamu dengarkan. Metodenya benar semua. Referensinya benar semua. Tapi kelakuannya yang gajah dibelangkoni, iso khotbah gak iso nglakoni kan gitu kan. Kira-kira seperti itu. Beda dengan orang Samaria. Jadi kebenaran itu ada 3 klasifikasi. Ortodoksi, kebenaran ajaran. Ortolatri, kebenaran dalam penyembahan. Ortodoksi, ortolatri satu paket. Lalu ortopraksi, kebenaran dalam perilaku, buah-buah roh. Orang Farisi di mata Yesus secara ortodoksi dan ortolatria benar. Tapi ortopraksinya bertentangan dengan teologinya atau keyakinannya atau imannya. Tapi orang Samaria, ketika orang Samaria itu mengeluh, tunjukkan suamimu kan, aku tidak punya suami. Iya betul kamu sudah menikah 5 kali dan yang sekarang ada bukan suamimu. Itu kritikan Yesus kepada bangsa Samaria. Kamu sudah menikah dengan 5 suku, itu percampuran agama. Babel, Hamat, Kuta, itu Awas, Sefarwaim, 5 itu. Dan yang sekarang ini ada karena Yahweh disembah bersama Asera.
Itu ada prasastinya. Dua prasasti namanya prasasti Kirbet Elkom dan prasasti Kuntilet Ajur. Terpujilah Yahweh bersama Asyera. Masa Asyera Dewi Kesuburan dijadikan suami istrinya dari Allah Israel? Kan kekurang ajaran itu. Maka Yesus mengatakan, kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu tidak boleh dihapus itu kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Karena kalau kita kehilangan itu kita kehilangan akar sejarah kita, akar iman kita. Karena keselamatan bukan dari suku Yusuf, sukunya orang Samaria, tapi dari Yehuda. Tongkat kerajaan itu tidak beranjak dari Yehuda. Maka Mesias itu Mesias imam, Mesias raja, Mesias nabi. Nah ini jangan dipahami dari sudut pandang agama lain. Yesus itu nabi kok disebut Tuhan lah, itu salah paham dan berpaham salah. Nggak ngerti itu diam saja. Bener nggak? Ini kadang-kadang kita ini usil dengan agama lain. Nanti kalau kita singgung sedikit, bahaya itu. Gak bahaya makanya kita tidak usah ngomong ke sana. Ya kembali saudara-saudara. Maka di peringatan kepada Yesus, lihat itu nubuatan Nabi Daniel. Artinya perhatikanlah itu. Makanya orang Yahudi itu punya 12 suku. Muridnya Yesus jumlahnya berapa? Apakah itu kebetulan? Tidak kebetulan karena gereja adalah Israel baru. Di bawah 12 murid, 12 suku Israel, itu ada 70 tua-tua. Setelah 12 murid, Lukas pasal 10 ada 70 murid. Ini pola penggenapan dari Israel. Karena pola 12-70 itu, maka gereja juga memiliki kesinambungan dengan para rasul. Contoh sekarang, ini bicara soal nubuat tadi. Rasul Yohanes punya murid, salah satu muridnya itu menjadi soko guru dari 7 jemaat yang dicatat dalam kitab Wahyu. Namanya Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus dari Smyrna punya murid lagi namanya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus itu mencatat ya buku Adversus Haeresis. Menolak bidat-bidat. Dalam salah satu bukunya itu mengatakan mengutip nubuatan kitab Nabi Daniel. Dan dia menafsirkan tanduk yang mengubah hari, masa, dan hukum itu adalah antikristus. Karena dia menafsirkan teks di dalam Matius pasal 24 ayat 24. Nah itu Irenaeus. Tapi Irenaeus belum berbicara tentang 7 kali 7 masa. Tapi kemudian Clement dari Alexandria. Dia itu nulis kira-kira tahun 150 Masehi. Jadi itu bukan perdebatan modern. Dari gereja mula-mula sudah ada. Jadi Clement dari Alexandria itu menafsirkan bahwa 7 kali 7 masa itu berbicara pada mulai dari zamannya. Ya, Kores Agung mengeluarkan dekret kebebasan beragama dan Israel kembali membangun bait suci di zaman Xerxes pada tahun abad keempat sebelum Masehi sampai di zamannya datangnya Masiah Nakid, yaitu Mesias yang disebut Raja. Itu ditafsirkan Yesus Kristus. Mengurapi kodesim itu pengurapan terhadap Yesus. Nah itu Bapak Gereja yang bicara. Maka 7 kali 7 masa itu minggu terakhirnya adalah saat penggenapan mulai dari runtuhnya bait suci di Yerusalem. Saya pakai sekilas ya, nanti kalau angka-angkanya kali lain. Saya hanya dasarnya sekarang. Bahwa banyak orang yang tidak mau atau abai terhadap nubuatan kitab suci. Yang ketiga itu adalah Hippolytus. Hippolytus itu meninggal tahun 223. Muridnya Irenaeus yang meninggal tahun 202. Irenaeus muridnya Polikarpus yang meninggal tahun 156. Polikarpus muridnya Yohanes yang meninggal tahun 96 Masehi.
Jadi memiliki silsilah yang lengkap, ini muridnya siapa. Hippolytus juga berkata penggenapan nubuat itu terjadi yaitu pada saat Yesus Kristus tahun 30-an Masehi itu datang ke dunia menggenapkan nubuat itu dan dia disingkirkan Masiah Nagid yaitu yang diurapi seorang raja itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, ini tafsiran Kristen, saya kutip hanya beberapa. Bapak Gereja masih banyak yang lain. Tapi bagaimana dengan tafsiran Yahudi? Orang Yahudi menafsirkan Masiah Nagid itu kapan tafsirannya sekarang? Orang Yahudi sekarang kebanyakan mengartikan itu bukan Yesus. Tapi ingat ya, kitab Danielnya tidak berubah. Tafsirannya bisa berbeda. Wong antara Katolik sama Protestan juga berbeda, wajar toh. Jadi itu tafsiran intern dari satu kitab. Ada orang Yahudi yang menafsirkan Masiah di situ tidak ada kata sandang. Bukan Hamasiah, tapi Masiah. Maka di situ tidak merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Imam Besar Onias III. Ada yang mengatakan begitu. Imam Besar Onias III ini kan mati dibunuh, disingkirkan. Lalu bait suci dinajiskan oleh kuasa Yunani yang ada di Antioquia, di kaum Seleukid, dinasti Seleukid namanya Antiochus IV Epiphanes. Tahun 167 sebelum Masehi, bait suci itu dinajiskan, lalu ditempatkan patung Zeus yang diberikan darah babi sebagai persembahan. Orang Yahudi benar-benar martabatnya diunjak-injak, kehormatannya dipertaruhkan, sehingga anak-anak imam besar Matatias menggerakkan perlawanan kemerdekaan yang namanya kaum Makabe. Ini pintar semua saudara ya sejarahnya. Makabe itu singkatan ya dari Keluaran pasal 15. Mika Muka Baelim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para Elohim, ya Tuhan. Tidak ada kecuali Allah Israel, saya kira-kira seperti itu. Pemberontakan perlawanan ini menang, sekalipun tidak setara jumlahnya, tidak setara kekuatan militernya. Lalu ketika mereka mentahbiskan bait suci yang dikenal dengan Hanukkah. Menorah itu yang kaki Dian bercabang 7. Ada enggak? Nah ya, nanti ada kaki Dian yang bercabang 9. Itu 9 itu. Ya, ada menorah yang bercabang 7. Itu mestinya minyak zaitun itu hanya bisa menyalakan itu kaki Dian sehari. Tapi ternyata bisa menyalakan selama 8 hari perayaan. Makanya yang di tengah itu disebut samas. Itu sumber ilahi yang bisa menghidupi yang lain. Ini namanya Hanukkah. Yang bercabang 7 namanya menorah. Dan Yesus memperingati perayaan penahbisan bait suci ini dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Jadi Yesus tidak pernah melakukan perayaan-perayaan goyim karena dia bukan orang goyim, dia orang Yahudi. Makanya jangan anti Yahudi, salah itu. Ya. Kita tidak boleh akar sejarah kita berhutang pada orang Yahudi. Berhutang keselamatan, berhutang nyawa, ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang disebut perayaan Hanukkah. Nah, setelah itu saudara-saudara, terjadilah penafsiran Yahudi yang mulai karena tidak mengakui Yeshua HaMasiah sebagai penggenapan itu, maka ketika bicara siapakah yang namanya Masiah Nagid, kadang-kadang dilewati. Kadang-kadang ada yang polemik, ini bukan Yeshua karena tidak ada kata sandang. Tapi penafsiran Yahudi sebelum runtuhnya bait suci, tahun 70 Masehi, dan penafsiran Yahudi setelah runtuhnya bait suci juga berkembang. Makanya kalau lihat Yahudi jangan hanya Yahudi modern, harus kita lihat naskah Laut Mati Qumran, harus dibaca itu peninggalan kaum Yahudi yang bukan rabbinik. Di Israel itu ada yang namanya Yahudi Karaid. Ya, Yahudi Karaid itu menolak Taurat lisan. Yahudi Rabbanik menerima Taurat lisan dan Taurat tertulis.
Taurat tertulis tuh namanya Torah Sebiktav, mulai dari Bereshit, Elishemot, Wajikra, Bamidbar sampai Elihadifarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi juga percaya apa yang namanya Torah Sebe-Alpe, Torah lisan. Dari Mishnah lalu diceritakan seperti teratak-teratak dalam Talmud tadi yang saya ceritakan tadi. Itu Taurat lisan. Nah sementara orang Karaid mengatakan, kenapa disebut Taurat lisan? Toh nyatanya semua tertulis sekarang. Kami menolak itu di Yerusalem ada. Apa sinagoga Karaid dan sinagoga Rabbinik. Masing-masing juga punya produk yang kosher dan sertifikat kosher. Nanti kalau yang Rabbinik mengeluarkan sertifikat kosher, yang satunya nggak diakui, sekarang sudah hampir sejajar karena pemerintah Israel itu adil. Isinya kan bukan hanya Rabbinik, isinya juga ada Karaid. Nanti di kemudian hari, Yahudi Mesianik juga diakui. Karena itu bagian dari Yudaisme. Nah sebagai rintisan, ini saya cerita. Kita ini sering salah paham orang Protestan, orang Kristen dengan Katolik. Orang Protestan dengan Katolik. Paus Yohanes Paulus II, ini tadi saya ceritakan kepada Rabi kita. Sekarang saya panggil Rabi Timothy. Saya ceritakan ya. Itu bulan Maret tahun 2000, Paus Yohanes Paulus II datang ke Yerusalem, mengunjungi tembok ratapan, berdoa di depan tembok ratapan, di depan tembok barat. Doanya itu direkam oleh para wartawan dan Chief Rabbi Yerusalem juga hadir di sana. Apa yang dikatakan Paus ketika dia berdoa di tembok ratapan? Ya Tuhan, satukan kami gerejamu dengan umat perjanjianmu. Dia menyebut saudara tua dalam iman. Ini luar biasa, selama ini kan yang namanya gerakan antisemitisme itu didukung oleh gereja-gereja di barat. Tapi Paus sebagai pemimpin terbesar umat gereja di barat mengawali sebuah langkah untuk kembali kepada akarnya. Dan dia mengatakan begini, setiap langkah teologis umat Kristen yang menolak kesinambungannya dengan Israel adalah jalan sesat Markion. Anda tahu siapa Markion? Markion adalah seorang bidat dari abad kedua yang ditentang oleh Irenaeus, yang ditentang oleh Polikarpus, yang mengajarkan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama itu beda dengan Tuhan dalam perjanjian baru. Tuhan dalam perjanjian lama itu Tuhan yang haus darah. Karena dia tidak tahu konteks. Kenapa itu Tuhan seolah-olah membiarkan tindakan kekerasan terhadap Baal. Karena Baal sudah menjadi ideologi politik. Baalisme. Dan negara harus melindungi rakyat sipil daripada ancaman para teror yang dilakukan oleh kaum Baalis ini. Markion mengajarkan bahwa Tuhan dalam perjanjian baru, Tuhan yang murah hati dalam Yesus. Tetapi Tuhan perjanjian lama ini sekarang sudah dikalahkan oleh Tuhan perjanjian baru. Wah ini kan gila, masa ada dua Tuhan? Ini bertentangan dengan Shema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jelas bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang kita kenal dalam Yeshua HaMashiach. Setelah itu saudara-saudara, kecurigaan orang-orang Yahudi terhadap gereja mulai pelan-pelan dihilangkan. Begitu juga orang Kristen rela sejak Konsili Vatikan II. Ini jarang dikhotbahkan. Ya, jarang dikhotbahkan. Sejak Vatikan II, gereja barat khususnya Katolik itu menghapuskan dua stigma negatif terhadap Israel. Yang pertama, Katekismus Romanus tahun 1595 itu mengatakan bahwa Yahudi itu deikidium, pembunuh Kristus.
Yang kedua, orang Yahudi itu Yahudi pengkhianat. Dua kata ini dihapus oleh gereja. Karena pertama, tidak semua orang Yahudi dipersalahkan karena kasus eksekusi Yesus. Karena apa? Yang menandatangani itu orang Saduki. Imam besar waktu itu kan Saduki itu. Tapi bukankah ada yang mengatakan, biarlah darahnya tertanggung kami atas anak-anak kami. Itu kan darah, itu kan omongannya orang lagi demo. Kan tidak mewakili seluruhnya. Benar apa tidak? Anda bandingkan orang yang demo. Itu kan tidak mewakili seluruh umat. Itu kata-kata retoris, tidak bisa dijadikan mewakili semua orang Yahudi. Clear kan? Karena orang Farisi, banyak yang saleh malah menjadi percaya karena pewartaan Rasul Yakobus. Kan clear juga Nikodemus Farisi, Yusuf Arimatea, banyak orang-orang benar saat itu. Tidak mewakili. Cuma yang dilakukan gereja Katolik saat itu juga balas dendam sama Yahudi. Karena orang Yahudi pernah mengutuk orang-orang Kristen dalam kutukan yang namanya Birkat Haminim. Tapi ada api, pas ada asap, ada api. Ada api, ada asap. Mana yang lebih dulu ini? Ya kan? Ada asap itu mesti ada apinya kan? Kenapa itu terjadi? Harus dirunut sejarahnya. Maka saya ceritakan lagi. Setelah Paus melakukan langkah itu terakhir dia mengunjungi Holocaust. Kiranya kita memaafkan sejarah yang pernah terjadi. Hubungan antara umat Kristiani dan umat Yahudi. Lalu beberapa saat kemudian Paus penggantinya yang lama tinggal di Yerusalem sebagai kongregasi iman mengeluarkan sebuah kebijakan. Mengangkat seorang vikaris untuk gereja bagi umat Katolik Ibrani. Sampai sekarang ada. Yang namanya Katulim Ifrim, Katolik Ibrani. Kalau berdoa ya setelah Besem Ha'ab Wehaben Wirwaha Kodes, ya Elohim Echad demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Baruch atah Adonai Elohenu Melek Ha'ulam, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub, Magen Abraham. Persis dengan Yahudi. Karena apa? Dia datang dari Polandia, dia datang dari Spanyol, dia datang semujung bumi, tapi mereka percaya Yesua. Apakah itu bukan Yahudi? Nyatanya mereka punya darah Yahudi. Mereka punya dua Paskah. Yang pertama Paskah keluaran dari tanah Mesir. Karena itu adalah 17 Agustusannya orang Yahudi. Masa enggak boleh? Wong kita darahnya Yahudi, kata mereka. Kami memperingati pembebasan nenek moyang kami, itu bagian dari sejarah bangsa. Bahwa kami mengakui bahwa semua peristiwa itu, puncaknya adalah penghayatan iman kepada Yesua HaMasiah. Ya boleh-boleh saja dong, namanya kami percaya Yesua. Lewat jalan dialog itu bisa ditempuh. Dan terakhir, baru-baru ini, tahun 2015, ada sebuah deklarasi dari rabi-rabi Yahudi yang tinggal di Amerika, Eropa, dan Israel. Menandatangani deklarasi bersama, judulnya kira-kira melaksanakan kehendak Bapa Surgawi. Deklarasi relasi antara Yahudi dan Kristiani. Anda cari itu di Google ada kok sekarang. Ya, nanti saya kirimkan supaya Anda bisa belajar dari situ. Yang pertama, kami ini sebagai sesama saudara di dalam monoteisme Abraham. Kami menyadari ada banyak perbedaan, tetapi lebih daripada itu, banyak pula atau lebih banyak pula persamaan. Karena kami saudara satu Taurat. Kemudian yang kedua, deklarasi itu. Yesus adalah mungkin seorang dari antara orang Yahudi pada zamannya yang paling tegas menyampaikan kebenaran Taurat ini kepada orang-orang bukan Yahudi. Lewat Kristus ini Taurat diperkenalkan kepada bangsa-bangsa. Lewat para rasul Yesus ini Taurat diperkenalkan ke seluruh dunia. Dan senantiasa orang-orang bukan Yahudi menegakkan hukum Nuh bagi mereka. Ini luar biasa.
Disitulah kemudian marilah kita melakukan kerjasama, ada 6 poin kalau tidak salah, antara Yahudi dan Kristen. Pada tahun 2015 ditandatangani 25 rabi. Tapi pada tahun 2017 ditandatangani lebih dari 60 rabi. Sekarang pertanyaannya, kenapa kekristenan dan keyahudian pernah berpisah? Ini sejarahnya panjang sekalipun kadang-kadang tidak enak untuk diungkapkan, tapi sejujurnya harus disampaikan. Nah, kapan itu mulai? Yang pertama, apa yang dikatakan Yesus pada ayat-ayat ini tadi. Bahwa ayat 24, Injil Matius 24, banyak Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka yang menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kristus itu bicara dalam bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari, tapi bahasa Ibrani ketika dia beribadah, membaca Taurat, membaca nabi-nabi, ketika mengajar terbanyak bahasa Aramaik. Doa-doa Yahudi sebagian besar bahasa Ibrani, tapi sebagiannya dalam bahasa Aramaik, khususnya setelah pembuangan. Misalnya ketika memecah-mecahkan seder hapesah, roti, ya tak beragi. Apa yang dikatakan? Bahasanya bahasa Aramaik bukan Ibrani. Halahma anniya diakalu afahtana bi'ar'a Misrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Yesus mengajarkan kata-kata itu tersimpan dalam perjanjian baru seperti Hakal dama maranata eli eli lama sakbaktani talitakum evata hosana, ya. Itu bahasa Aramaik. Maka warisan Ibrani Aramaik sebagai Hebrew Aramaik root of the New Testament itu harus dipertahankan. Kalau tidak, kita tidak mengerti apa-apa. Sekalipun perjanjian baru itu sampai go internasional lewat bahasa Yunani kemudian bahasa Latin, tapi akarnya tetap Hebrew Aramaik. Nah, saudara-saudara, karena jelas orang Kristen itu ada dari kalangan gereja Yerusalem yang jelas latar belakang Hebrew Aramaik dan ada orang Antioquia. Nah, pada perang Yahudi pertama, karena orang Kristen ini ya bagian dari Yudaisme, maka murid-muridnya pun ada yang ikut-ikut dalam gerakan-gerakan politik. Misalnya Simon orang Selot. Kenapa disebut Selot? Karena kelompok Selot itu adalah kelompok Parisi yang revolusioner, yang menggerakkan perlawanan terhadap Roma. Itulah yang melatar belakangi zaman itu orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesua. Karena mereka mengharapkan Mesias politik. Apa yang terjadi perang Yahudi pertama? Ditumpas oleh Titus, Jenderal Titus. Yerusalem diratakan menjadi reruntuhan seperti sabda Yesus. Kamu lihat gedung-gedung yang megah ini. Tidak satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Dan itu terjadi Tisa Bi'ab tanggal 9 bulan Ab. Kira-kira 5 Agustus tahun 70 Masehi. Apakah perang Yahudi berhenti? Tidak. 130 perang mulai lagi setelah kematian Rasul Yakobus. Tahun 130 mereka sempat menang. 132 sampai 135 mereka menang. Bar Kokhba pemimpin revolusi tidak hanya menjadi raja, tapi menjadi Mesias Israel. Itu ditetapkan, diakui oleh rabi yang karismatik saat itu, Rabi Akiba. Inilah yang menyebabkan orang-orang Kristen yang dulunya sevisi dengan bangsanya, mereka kemudian hijrah, pindah dari Yerusalem menuju ke salah satu kota yang bagian dari Dekapolis, 10 kota Yunani di Yordan, yaitu Pela. Ini sejarahnya. Lalu pemberontakan atau katakanlah perang kemerdekaan di bawah Simon Bar Kokhba itu ditumpas sekalipun dia sempat menerbitkan mata uang. Mata uangnya sekarang ditemukan.
mata uang bar Kokhba. Mata uang itu tertulis dalam bahasa Ibrani huruf Paleo Hebrew yang dipakai di prasasti-prasasti di zaman Raja Salomo dan Daud. Karena untuk membangkitkan kenangan akan kejayaan Israel Raya, ditulis Lehorot Yerusalem, demi pembebasan Yerusalem, lalu digambari maket bait Allah yang akan dibangun kembali oleh Bar Kokhba. Nyatanya Bar Kokhba ditumpas oleh Kaisar Hadrianus. Tidak satupun gedung yang dibiarkan berdiri kecuali satu gedung Bukit Sion, tempat di mana Roh Kudus pernah dicurahkan, yang sekarang ini masih bertahan sebagai senakel, ruang atas. Sekarang masih ada gerejanya, sekalipun pernah dipugar dari zaman ke zaman. Dan itu temuan dari arkeolog menjelang atau pada saat Perang Kemerdekaan 1948. Sinagoge para rasul yang dikenal Bet Knesset Haselichim, yaitu sinagoge para rasul Yesus, itu ditemukan. Tertulis mata uangnya di sana. Lalu apa yang terjadi setelah Israel ini dipadamkan pemberontakannya? Anda bisa membaca dalam catatan sejarah Dio Cassius. Dalam bukunya yang berjudul Historia Romana, sejarah Roma. Itu menulis kira-kira tahun 160-an, 170-an. Berarti 50 tahun setelah pemberontakan di mata Roma ini dipadamkan, Bar Kokhba tahun 135. Ada 3 kebijakan yang diambil alih oleh Hadrian. Pertama, nama Yerusalem digantikan, dihapus. Nama Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina. Dan nama itu dibaktikan kepada dewa Jupiter. Nama Yerusalem menjadi tidak ada lagi. Di penulis-penulis Roma, penulis-penulis Latin, penulis-penulis Yunani, tapi di mata orang Yahudi nama itu tidak pernah hilang. Hari ini kita di sini, tahun depan di Yerusalem. 2000 tahun doa ini bergema di setiap rumah-rumah orang Yahudi, setiap perayaan Paskah tiba. Tahun ini kita di sini, Lisana Haba'ah Yerusalem. Lisana Haba'ah Yerusalem. 2000 tahun sampai 1948 mereka punya negara di Eret HaKodesh, di Tanah Suci. Dihilangkan nama Yerusalem itu tidak diketahui orang di luar orang Yahudi. Tapi setiap orang Yahudi selalu ada kata Yerusalem. Lebih-lebih mereka yang membaca Alkitab, Yerusalem tidak pernah hilang dari sana. Itu sebabnya kenapa Israel sangat sulit melepaskan Yerusalem. Ibu kota mereka sejak zaman Raja Daud, sejak monarki Israel Raya, sampai kerajaan Yehuda, sampai kerajaan Hasmonaim Makabe, sampai sekarang. Kebijakan kedua, nama Israel harus dihapus dari muka bumi. Diganti dengan Syria Palestina. Ya, karena provinsi Syria digabungkan dengan provinsi Yudea. Sekalipun sebelum itu Aristoteles, Herodotus sudah menyebut kata Syria dan Palestina, tapi tidak merujuk pada entitas negara, tapi suku-suku yang menghuni wilayah Mesir, Syria, dan Palestina, karena tempat tinggal orang-orang Filistin kuno. Nah, dari situlah diganti dengan Syria Palestina. Maka sejak saat itu penulis-penulis Roma, penulis-penulis Yunani menyebut dengan Palestina. Jatuh bangunlah negeri ini ke tangan bangsa-bangsa lain. Terakhir abad 15 jatuh ke tangan Turki Utsmani. Dan nama Palestina bertahan sebagai nama Provinsi Palestina di bawah kekhalifan Turki Utsmani. Sampai kemudian Perang Dunia Pertama, Turki itu mendukung Jerman melawan Inggris, Amerika, Perancis, dan Perang Dunia Pertama dimenangkan Inggris, Amerika, Perancis. Maka menurut jurisprudensi hukum perang, pemenang perang menguasai wilayah itu.
Makanya muncul mandat Inggris yang menerbitkan koin Palestina itu. Ya kan, itu bukan Palestina negara. Itu Palestina sebagai nama provinsi yang diterbitkan uangnya di bawah mandat Inggris. Dan yang menerbitkan itu namanya Anglo-Palestinian Bank. Bank Palestina. Yang mendirikan adalah murid-murid Theodor Herzl. Sekarang itu menjadi bank terbesar di Israel, namanya Bank Leumi. Yang ketiga, ini yang lebih penting. Orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota suci Yerusalem. Yahudi yang mana? Kan Saduki sudah hilang. Karena kehilangan pekerjaan, dong. Biasanya dia menguasai bait suci, punah mereka. Eseni sudah hilang sejak tahun 68 Masehi. Yang tinggal hanya Parisi. Lah Parisi itu ada dua. Kalau enggak percaya Yesus, ya percaya Yesus. Mayoritas tidak percaya Yesus, itu Yahudi yang namanya nantinya Yudaisme. Sementara yang percaya Yesus namanya Nesarim, pengikut Yesus, orang Nazaret. Sejak Yamnia, peralihan dari kota Yerusalem, mereka menyingkir ke Yamnia, mereka meneruskan agama Yahudi mereka, dan mereka mulai mengutuk orang Kristen. Karena apa? Karena orang Yahudi baik percaya Yesua maupun tidak percaya Yesua harus keluar dari Yerusalem. Tapi orang Kristen bukan Yahudi boleh tinggal di Yerusalem. Maka sejak saat itu yang namanya orang-orang Kristen yang berbasis budaya Ibrani Aramaik lama-kelamaan hilang. Makanya saudara-saudara lihat yang disebut dengan orang-orang Yahudi Mesianik di kalangan non-Katolik maupun Katulim Ifrim di kalangan orang Katolik itu sebuah bentuk restorasi dari umat percaya di kalangan akar Yahudi mereka. Ini bukan hanya orang non-Katolik loh ya, Katolik pun juga mengakui. Jadi kalau orang-orang Protestan masih ragu-ragu tanya kepada saudara tuanya orang Katolik. Mereka juga berimbang di dalam melihat konflik Israel-Palestina. Dua negara dalam koeksistensi damai tidak saling meniadakan. Bagaimana akan dialog kalau satunya harus meniadakan yang lain? Nah soal ini memang tidak mudah dipahami. Tetapi Israel sebagai jamnya Tuhan itu tidak bisa dipungkiri. Maka Yesus mengatakan, membaca kitab Daniel, hendaklah pembaca memperhatikannya. Nanti kemudian tafsiran-tafsiran orang Yahudi setelah tahun 70 Masehi menjadi mulai berubah. Satu contoh, Flavius Josephus. Josephus itu kan tidak mengakui Yesua. Tetapi dia mengatakan, karena kalau kita baca nubuat Nabi Daniel ini, di sini ada bait Allah dibangun kembali. Sudah terjadi kan? Tapi ketika bait Allah dirusakkan, kapan itu rusak? Kota itu akan dihancurkan bersama bait kudus di dalamnya. Itu kan terjadi tahun 70 Masehi. Orang-orang Yahudi tadi diusir dari seluruh Yerusalem. Setahun sekali mereka boleh datang ke Yerusalem ketika Tis'a B'Av, 9 bulan Ab, mereka meratap di Hakotel Ham-Ma'arifi, tembok barat. Karena orang-orang Arab, baik Kristen, baik Islam, melihat tuh ngapain orang Yahudi itu nangis-nangis di situ. Maka disebut Haitun Al-Mubaka, tembok ratapan. Yang menyebut tembok ratapan itu bukan orang Yahudi, tapi orang-orang Arab yang melihat Yahudi meratap di sana. Orang Yahudi sendiri menyebut tembok barat. Karena itu bagian barat, sisa terakhir dari bait suci yang diruntuhkan oleh Titus. Saudara-saudara, maka marilah kita selalu mengingat sejarah. Kristus pun menunjukkan ini. Nanti pada akhir zaman, sampai pada akhir zaman akan terjadi peperangan dan seterusnya. Tapi hendaklah diingat bahwa kehidupan Israel ini menjadi kompas. Kemana arahnya mau melangkah. Itu menjadi pedoman. Sekarang ini sudah jam berapa? Mungkin sudah jam 4 sore sekarang ini. Bukan jam sekarang. Jamnya zaman itu.
Mungkin sudah jam 4 sore atau setengah 4 sore, ya karena itu minggu terakhir dari 7 kali 7 minggu itu. Kita memang tidak menghitung-hitung, karena apa? Tahunnya kadang-kadang nggak sama. Tahun Yahudi dengan tahun Masehi hitungannya berbeda. Tahun Israel itu basicnya kan pada lunar. Tapi tidak sama dengan tahun hijrah juga. Karena tahun hijrah sama-sama tahun lunar, tapi kan tidak ada konversi kalender. Orang Yahudi punya 354. Tapi setiap 19 tahun 7 kali ada bulan ke-13. Namanya Adar Seni. Maka kalau dibulatkan ini sekitar 360. Tidak 365. Nah perhitungan ini kadang-kadang yang menghitung, karena orang-orang barat hanya mengenal satu kalender matahari, hitungannya acak. Makanya terjadi kadang-kadang perbedaan hitungan. Tapi itu tidak membatalkan maksud Alkitab bahwa Israel menjadi pedoman waktu kapan dunia ini sedang bergerak menuju penggenapannya sampai Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput gereja yang percaya kepadanya, umat yang mengharap kedatangannya, umat yang beriman sampai akhir. Kiranya Israel sebagai jamnya Tuhan ini mendapatkan apresiasi, mendapatkan perhatian dari setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau bukan begitu tidak mungkin Tuhan harus memplanningkan sebuah bangsa yang olehnya nanti semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tuhan memberkati kita. Shalom.